Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel saya. Salam bahagia selalu buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda bertuah. Jika kalian misalnya diberi seseorang benda bertuah atau menemukan benda bertuah di sebuah tempat, tentunya kalian bertanya-tanya, ini isinya apa? Negatif atau positif? Bagi kalian yang sudah bisa menerawang, tentunya tidak akan jadi masalah karena bisa melihat langsung atau melihat dengan sendirinya apakah isinya benda tersebut, energinya seperti apa, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang sudah memiliki kepekaan namun masih belum bisa menerawang, kalian bisa dengan merasakan energi dari benda bertuah tersebut. Kalian letakkan di telapak tangan, kalian genggam. Syaratnya tubuh harus rileks ya. Tubuh harus rileks, rasakan getaran energinya. Harus rileks syaratnya, rasakan getaran energinya. Apa yang kalian rasakan getarannya, kenceng atau lemah, atau ada sebuah suhu udara misalnya panas atau sejuk atau dingin semacam itu menandakan kalau benda tersebut ada isinya atau berhodam. Akan tetapi jika kalian tidak mempunyai kepekaan, bisa kalian mengikuti cara saya berikut ini, yaitu dengan membersihkan benda tersebut terlebih dahulu dari energi negatifnya. Karena kalau benda tersebut kalian pakai begitu saja, kalian simpan di rumah tanpa mengetahui energinya positif atau negatif. Kalau positif nggak masalah ya, tapi kalau negatif akan bisa membuat kehidupan kalian menjadi terganggu dikarenakan energi negatif dari benda tersebut. Jadi energinya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kalian menyimpannya di rumah. Caranya seperti menjambas benda pusaka, bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan jeruk purut sama warangan, atau bisa dengan bunga dan lain sebagainya. Namun di sini akan saya beritahukan cara yang simpel untuk membersihkan energi negatif dari sebuah benda yang baru kalian temukan, dan kalian bisa melakukan sendiri karena caranya sangat mudah. Caranya seperti ini, dengan media minyak jafaron. Ambil sedikit air, sekiranya air tersebut kalau dimasukin benda pusaka tersebut, benda pusakanya bisa sampai tenggelam, tidak ada benda yang menonjol keluar, jadi semua benda pusaka itu tenggelam, intinya seperti itu ya. Kemudian airnya tadi diberi tetesan minyak jafaron. Kalau benda pusakanya kecil, otomatis kan perlu air sedikit, kasih saja tetes 3 tetes atau bisa 5 tetes sesuai dengan kebutuhan. Yang penting hitungan ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7 atau 9, sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah ditetesi, airnya diaduk-aduk sampai merata, kemudian masukkan benda pusaka tersebut di dalam air sampai semalam, dan niatkan untuk membersihkan energi negatif yang berada di dalam benda pusaka tersebut. Rendam sampai semalam, keesokan harinya baru diambil, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dijemur dalam sinar matahari, malamnya kalian meditasi. Kalian rasakan kembali apakah benda tersebut sudah kosong energinya. Seperti caranya tadi, ditaruh di telapak tangan, dirasakan energinya, adakah getaran-getaran, adakah perubahan suhu udara dan lain sebagainya dalam tangan. Kalau masih ada, ulangi lagi dengan merendam minyak jafaron dan air. Lakukan seperti tadi ya, sampai tidak ada lagi perasaan-perasaan atau
yang kalian rasakan getaran-getaran atau suhu udara yang berbeda di tangan, itu menandakan kalau benda pusaka tersebut sudah kosong energinya. Nah, kalau sudah kosong demikian ini, bisa kalian pergunakan dengan mengisi kembali energi yang sesuai, energi yang positif ke dalam benda tersebut. Kalian bisa minta tolong orang pintar, atau kalian kalau bisa mengisi sendiri ya diisi sendiri. Cari yang sesuai dengan energi dari benda tersebut. Misalnya kalau energinya pengasihan, ya kalian isi dengan kodam pengasihan. Misalnya kalian menemukan keris semar mesem, ya isinya harus kodam pengasihan. Atau menemukan batu kecubung, isinya juga pengasihan. Jadi harus disesuaikan dengan energi dari benda tersebut waktu pengisian. Kalau tidak sinergis antara khodam dan bendanya, otomatis akan susah untuk masuknya. Khodamnya nggak mau ya, nggak mau. Jadi kita kalau menarik khodam itu juga harus disesuaikan dengan energi bendanya, juga energi dari diri kita. Kalau energi diri kita nggak sinergis dengan khodamnya, otomatis khodamnya nggak akan mau ikut, atau ikut sebentar terus kabur, ya, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu caranya untuk menetralisir energi negatif yang berada pada sebuah benda pusaka agar bisa netral energinya, kemudian bisa kalian gunakan dengan energi yang baru yang lebih positif dan berguna untuk kalian. Demikian saja video ini, lain waktu kita sambung lagi dengan video-video lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Dan kalau ada rekomendasi untuk membahas sesuatu tentang dunia supranatural dan spiritual, bisa kalian komentari ya, sehingga saya punya ide untuk membuat videonya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton di channel saya.